Halo guys, Nelson di sini dan kali ini aku akan mereview Xiaomi Mi 11. Jadi untuk Xiaomi Mi 11 ini aku sudah gunakan kurang lebih 7 hari. Dan memang kebetulan juga ada tanggal merah ya saat aku gunakan ini. Jadi aku benar-benar bisa menggunakan Xiaomi Mi 11. Aku coba dan saat aku sedikit berlibur lah dan mencoba dengan bagaimana sih khususnya dengan hasil kamera yang digunakan dengan Xiaomi Mi 11. Baik, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga lonceng dan follow Instagramku @nhtechid. Jadi sedikit ya, untuk overall aku sangat puas dengan Xiaomi Mi 11 ini. Perlu digarisbawahi, ini harga dengan 9.999.000. Ini bisa memberikan experience yang sangat baik. Jadi pertama aku akan bahas dulu untuk masalah body. Bodinya di sini sangat baik dan memang mostly sehari-hari aku juga menggunakan casing bawaan, yaitu dengan casing bawaan bening yang digunakan dan diberikan di Xiaomi Mi 11. Memang mungkin aku sudah mention di kesan pertamaku, casingnya ini agak sedikit terlalu tipis karena kamera masih muncul, lalu dengan pinggirannya karena tipis kadang mudah kebuka. Tapi overall ini sudah sangat baik karena memang dapat merasakan ketipisan yang diberikan dengan bodi Xiaomi Mi 11 ini. Lalu untuk bagian pinggirannya menurutku nggak masalah, tidak terlalu curve. Jadi bagi kalian yang tidak suka dengan bodi pinggiran curve, ini menurutku masih dalam taraf normal. Karena masih sangat nyaman lah digunakan, walaupun aku pakai case ya, bisa dibilang jarang sekali pinggirannya ini kepencet-mencet. Memang kita perlu mention juga, memang Gorilla Glass Victusnya ini hanya di bagian depan, tapi overall ya sangat baik lah dengan build quality dan biasanya juga kalian menggunakan casing. Dan memang untuk feel yang diberikan menurutku sangat-sangat premium, apalagi dengan harga 10 juta kalian sudah bisa mendapatkan feel yang sangat baik diberikan dan premium kelas yang diberikan juga oleh Xiaomi di Xiaomi Mi 11. Next, masalah display. Display ini dengan 2K atau bisa kita bilang dengan 1440p dengan 120 Hz screen. Perlu juga kalian tahu bahwa ini tidak adaptif karena tidak menggunakan LTPO yang biasa kita dengar dengan Samsung S21 series ya. Jadi memang terkadang baterainya lebih boros karena memang sering sekali dipatok di 120 Hz screen. Jadi sedikit tips bagi kalian yang suka untuk main game di HP ini, kadang turunkan saja untuk frame rate-nya ke 60 Hz dulu secara manual lalu baru kalian main karena tidak mungkin juga dengan game-game bagus ini tidak sampai menyentuh 120 Hz screen. Dan juga terima kasih kepada chipsetnya, ini jadinya jarang sekali drop dengan 120 Hz screen yang diberikan di Xiaomi Mi 11. Bahkan kualitas untuk brightness-nya, vividnya, untuk masalah displaynya menurutku sangat-sangat baik. Dan itu dari pengalamanku sendiri, memang displaynya yang diberikan juga kelasnya sudah kelas high-end flagship di HP ini. Mungkin sedikit untuk masalah always on display. Always on display-nya ini kan bisa juga karena ini AMOLED ya yang diberikan di Xiaomi Mi 11. Tapi menurutku lebih baik dimatikan untuk menghemat baterai. Jarang-jarang lah kalian menggunakan always on display karena frame rate-nya masih dipatok sangat tinggi ketika menggunakan always on display. Lalu untuk masalah fingerprint-nya cukup baik karena berbeda yang diberikan. Kalau misalnya aku bandingkan dengan S21 Ultra ya dengan high-end flagship, aku hanya pencet-pencet langsung terbuka. Untuk ini perlu agak lama baru bisa kebuka. Sedikit lebih lama lah, nggak terlalu lama dan masih dalam taraf sangat baik yang diberikan di HP ini. Lalu untuk vibration-nya, getaran yang diberikan dan haptic-nya ini sangat baik lah. Di Xiaomi Mi 11 aku tidak masalah dengan itu. Untuk masalah speaker di HP ini sangat baik, perlu diacungi jempol. Karena memang tone-nya dari Harman Kardon dan untuk suaranya kalau misalnya kita biasa dengarkan, kadang-kadang yang penting suaranya sangat kencang. Kalau untuk HP ini kencang tapi juga sangat rich lah untuk warna suaranya. Sangat baik, kalian akan sangat puas dengan hasil dari suara speaker yang diberikan di HP ini. Untuk masalah kamera di HP ini ada 3, dengan yang pertama adalah 108 MP kamera utama, lalu ada ultrawide dan telemakro. Untuk masalah telemakronya menurutku masih sedikit gimmick ya. Ini dari pengalamanku pribadi saat aku coba foto untuk barang-barang yang dekat. Tapi untuk ultrawide dan kamera utamanya menurutku sangat baik diberikan di Xiaomi Mi 11. Dan juga untuk masalah shutter lag-nya ya, menurutku shutter lag-nya masih kerasa banget. Jadi ketika kalian ngambil foto tidak langsung ke save ya. Jadi ada sedikit beberapa waktu untuk bisa di save ke memori HP ini. Tapi mostly menurutku sangat baik lah. Ini shutter button lag sedikit tapi nggak masalah dan masih dalam taraf sangat normal di HP Xiaomi Mi 11.
Halo guys, ini langsung dari kamera depan Xiaomi Mi 11, tidak ada 4K ya, jadi hanya 1080x30 dan maksimal 1080x60 fps. Sekarang akan bahas yang paling ditunggu-tunggu, yaitu masalah chipsetnya, yaitu dengan Snapdragon 888 yang diberikan di Xiaomi Mi 11. Banyak sekali yang mengatakan lebih mudah overheat di HP ini. Jadi aku ingin share sedikit, aku mencoba untuk masalah home screen, lalu juga masalah sosial media, ngambil foto, ngambil video, memang kerasa sedikit panas. Sedikit panas dalam hal apa? Jadi memang saat aku ngambil foto, video, memang kan pasti baterainya akan lebih panas. Lalu juga aku gunakan game, bisa dibilang juga bahwa dari pengalamanku yang aku rasakan dengan HP-HP yang sebelumnya aku gunakan dengan taraf yang normal, HP ini memang memberikan panas yang sedikit lebih tinggi. Untuk masalah gaming di HP ini, aku coba di PUBG dengan 30 menit dengan grafiknya yaitu smooth extreme dan anti aliasing nyala. Ini bisa memberikan pengalaman yang sangat baik, jarang sekali drop. Lalu juga dengan baterainya yang berkurangnya sekitar 9% dalam 30 menit itu. Aku sudah coba dan memang experience-nya masih sangat baik. Lalu tanya bagaimana untuk body curve-nya, apakah nyaman? Masih sangat nyaman. Jadi saat aku main untuk bagian atas dan bawahnya ini tidak terlalu kepencet-pencet. Masih dalam taraf normal dan nyaman untuk kalian gunakan HP ini dalam gaming. Ya memang ini dengan Snapdragon 888 yang terbaik dari Qualcomm. Jadi memang experience yang diberikan pasti sangat baik lah untuk masalah Qualcomm. Dan untuk masalah overheatnya ini masih dalam taraf normal. Aku coba dalam 30 menit nggak masalah. Tapi memang dalam kelas yang sama, baterainya sedikit lebih mudah panas. Jadi kita akan tunggu aja dengan software-software dari Xiaomi dengan MIUI 12 yang terus diupdate. Dan semoga juga menangani jauh lebih baik di overheat dengan HP ini. Lalu untuk masalah baterainya sendiri, khususnya ya, jadi dengan 4600 mAh aku bisa mendapatkan ini satu hari nggak masalah. Screen on time kurang lebih sekitar 6 jam setengah. Dan aku benar-benar coba nih dalam satu hari menggunakan HP ini dari pagi jam 9.30 dan sampai malam jam 9 malam. Ini memang screen on time yang tadi aku katakan kurang lebih 6 dan 6,5 jam sangat baik. Jadi kalau masalah untuk satu hari nggak masalah, tidak perlu bingung. Dan memang itu aku jarang game sih. Kalau misalnya kalian benar-benar hardcore gaming, pasti butuh pengecasan lebih dari satu kali. Dan tidak masalah karena mendapatkan charger yaitu 55 watt yang diberikan di dalam box. Dengan kecepatan yang bisa dibilang untuk dari 0 sampai 100 kurang lebih sekitar 50 menitan aku bisa mendapatkan itu. Dan ini sangat baik diberikan di Xiaomi Mi 11. Jadi yang terakhir, apakah kalian harus membeli Xiaomi Mi 11? Jadi menurutku untuk harga yang diberikan ini sangat pantas diacungi jempol. Dan terima kasih juga untuk Xiaomi Indonesia telah membawa HP ini Xiaomi Mi 11 ke tanah air. Kalau kalian mau mendapatkan experience pengalaman dengan high-end flagship dan harganya mau sedikit miring, biasanya dengan kelas ini sekitar 15 dan 20-an ke atas, ini sudah sangat baik kalau kalian mau dengan perasaan feeling yang sangat baik dengan kelas high-end flagship di harga yang sedikit miring. Lalu overall untuk masalah kamera juga sangat baik, experience yang menurutku sangat baik, dan memang di garis bawahnya adalah sedikit mudah overheat. Itu nanti kita akan tunggu aja dengan software. Tapi untuk masalah overheatnya menurutku nggak separah yang sebelum-sebelumnya. Jadi tenang saja. Baik, jadi itu aja. Kalau langsung saja komen di bawah, bisa diskusi bersama. Kalau misalnya ada yang mau tanyakan, langsung aku akan bahas dan kita bahas bersama lah bagaimana pengalaman dengan Xiaomi Mi 11. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.